Andre Tunggal menanggapi podcast Donditan bersama dengan Helmi Yahya. Menurut Andre Tunggal, apa yang dilakukan Donditan ini sangat sesuatu yang tidak terpuji. Teman-teman, kalian semua atau kita semua pasti tahu bahwa ada satu masa sempat ramai di media sosial di mana dikabarkan bahwa ribuan mahasiswa Indonesia atau ribuan dari orang Indonesia itu ingin pindah jadi warga negara Singapura, begitu kan ya? Nah, jadi kita tahu bahwa orang-orang pengen pindah atau orang Indo itu pengen untuk ganti, pindah server jadi orang Singapura atau warga negara Singapura. Nah, saya kasih contoh saja. Bagaimana caranya kalau begitu mencegah ribuan mahasiswa Indo pindah ke Singapura? Semisal ada Pak Dadang Tan. Ini Pak Dadang ya. Pak Dadang Tan ini contoh. Beliau ini adalah juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Lalu kemudian Pak Dadang ini mengatakan, Singapura itu demi supaya untuk mencegah orang pindah ke Singapura, Pak Dadang ini mengatakan Singapura itu negara yang kontradiksi hukumnya. Undang-undangnya tidak layak disebut undang-undang. Perdana Menterinya tidak layak jadi pemimpin. Warga negaranya sesat semua. Kalau Anda jadi warga negara Indonesia, punya juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia seperti Pak Dadang Tan, ini cuma contoh sekali lagi, yang mengatakan untuk mencegah orang pindah ke Singapura adalah dengan menjelek-jelekan Singapura. Apa respon Anda? Saya mau tahu dong teman-teman ya. Apakah teman-teman sebagai warga negara Republik Indonesia punya pejabat publik, juru bicara yang demi mencegah orang pindah ke Singapura, akhirnya melakukan black campaign terhadap Singapura dengan cara demikian? Perasaan teman-teman apa? Tolong teman-teman komentar dong gitu ya. Apa perasaan teman-teman ya ketika melihat ada seorang pejabat negara Republik Indonesia melakukan black campaign, menjelek-jelekan Singapura dengan cara demikian untuk mencegah orang pindah ke Singapura? Ya. Teman kita mengatakan, Sofi, kalau saya malu. Kakak Elsia mengatakan malu kalau punya jubir seperti itu karena menjelek-jelekan negara lain, begitu kan ya? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Gary Unang mengatakan bingung kok. Malu ya. Malu banget. Bro Jack mengatakan stupid ya. Kalau misalnya ada pejabat negara, juru bicara yang membela atau membentengi orang Indonesia supaya tidak pindah ke Singapura dengan menjelek-jelekan Singapura. Ya, tepok jidat ya. Mencegah warga Indo pindah. Ya dikasih makan siang gratis, capek ya. Dia nggak pantas jadi ya, ilpil, tepok jidat ya, kurang ajar jubirnya, memfitnah Singapura ya. Negara orang dia yang ngatur. Malu sampai ke tulang. Kelihatan teman kita mengatakan kelihatan bodohnya punya jubir kayak begitu, Nanali ya. Nah, Pak Teguh mengatakan nggak apa-apa, sah-sah saja karena Singapura negara kecil. Bung Teguh Triyono, inilah mentalitas kalian. Kalian merasa negara kecil berhak untuk diinjak-injak, dan sorry to say, silakan teman-teman berikan komentar Anda kepada Bung Teguh Triyono ini. Kelihatan inilah mental kalian ya. Mental kalian yang mengatakan minoritas berhak untuk dihina-hina. Dan dengan demikian kalian merasa mayoritas dan kemudian seperti itulah. Itulah ya, itulah. Saya tidak bisa komentar lebih lanjut ya. Saya tidak bisa lebih lanjut. Dari sinilah kita melihat mentalitas orang-orang yang berpikiran dengan sangat sempit. Bagaimana mencegah orang pindah ke Singapura, jelek-jelekin Singapurnya. Kalau saya jadi seorang atau warga negara Indonesia, saya akan malu sekali punya orang seperti ini. Karena tidak dengan cara demikian kita itu mencegah orang-orang Indo untuk pindah ke Singapura. Tapi anyway, saya tidak bahas tentang Indonesia dan Singapura. Tapi inilah yang dilakukan oleh Donditan, bukan? Cara seperti ini adalah cara yang tidak pantas dan berbahaya bagi keamanan dunia. Dan tentu saja bagi Singapura, mereka bukan berarti negara kecil. Kecil pulaunya, sorry to say.
Singapura adalah salah satu negara yang besar. Dan dengan demikian, hinaan terhadap Singapura ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang Indonesia. Tidak dilakukan oleh pejabat Indonesia. Seharusnya. Dan Singapura berhak untuk kemudian melakukan protes secara resmi kepada orang-orang Indonesia atau kepada pejabat Indonesia. Hal-hal seperti ini mengganggu keamanan dunia. Dan itulah sebabnya kenapa saya katakan Don D. Tan melakukan cara yang sama. Ketika dia mengatakan sebagai apologet Islam, juru bicara Islam, lalu kemudian dia mengatakan hal yang sama, bukan? Kristen agama yang kontradiksi ajarannya, Kristen kitabnya tidak layak jadi kitab suci, Yesus itu cuman manusia, tidak layak jadi Tuhan, orang Kristen mengikuti ajaran pagan. Saya berani untuk menunjukkan bukti-buktinya apabila diminta. 4 poin ini saya berani tunjukkan dalam bukti-buktinya. Don D. Tan mengatakan hal seperti ini. Bukankah ini cara dari Don D. Tan ketika apa? Ketika dia mencegah orang pindah agama atau membentengi akidah Islam. Dengan cara apa supaya tidak pindah ke Kristen? Ya, menjelek-jelekan kekristenan. Menunjukkan kesalahan-kesalahan Kristen. Don D. Tan dengan segala hormat sekalipun menurut saya Anda harus berhenti melakukannya. Saya ingin katakan bahwa Anda halusinasi ketika Anda mengatakan membentengi akidah Islam dengan cara mengekspos kesalahan Kristen. Karena itu adalah cara yang tidak pantas dan cara yang tidak bermartabat. Cara yang apa? Cara yang memalukan. Yang pertama yang saya mau katakan adalah tidaklah etis menyalahkan kitab suci agama orang lain di luar agama kita. Nah, tidak etis menyalahkan kitab suci agama lain karena setiap agama memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang dihormati oleh pengikutnya. Menghormati perbedaan keyakinan adalah dasar kerukunan antar umat beragama. Menyalahkan kitab suci dapat menciptakan konflik dan memperburuk hubungan yang antar umat beragama ya. Sebaliknya, dialog dan saling menghargai mendorong perdamaian dan pemahaman bersama. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan, menjelekkan produk orang lain belum tentu bisa membuat produk kita terlihat lebih baik. Menjelekkan produk orang lain tidak menjamin produk kita terlihat lebih baik, karena fokus pada kelemahan kompetitor tidak meningkatkan kualitas produk kita. Taktik ini bisa mencoreng citra kita sendiri dan menunjukkan kurangnya profesionalisme ya. Sebaliknya, mengedepankan keunggulan dan nilai-nilai produk kita sendiri adalah cara yang lebih efektif untuk memenangkan kepercayaan dan minat konsumen. Nah, poin yang ketiga, fokuslah memberitakan nilai-nilai yang terbaik dari agama kita daripada sibuk mengurusi kelemahan agama orang lain. Lebih baik fokus memberitakan nilai-nilai terbaik dari agama kita daripada sibuk mengurusi kelemahan agama orang lain. Karena ini memperkuat identitas dan citra positif agama kita, menghormati perbedaan dan mempromosikan keunggulan sendiri, menciptakan harmoni dan saling pengertian antar umat beragama daripada memicu konflik dan perpecahan.